aku. Kenapa? Anugerahmu itu, maksudku, ketika kita masih Farisi, anugerahmu itu bagus. Apa kurang? Oh bukan. Maksudku, sekarang kita telah diangkat dari Sanhedrin. Anugerahmu itu harus disesuaikan. Engkau harus bangga Nikodemus. Rupanya kau perhatikan aku belum perhatikanmu. Yusuf, engkau telah membesar-besarkan dirimu. Ada apa dengan kita ya? Biasanya kita mencemooh orang-orang seperti kita ini. Yang kita inginkan adalah Mesias. Kita telah makin tua kan? Atau hanya sekedar rasa nyaman? Nikodemus, andai kata Mesias datang sekarang, apa yang akan terjadi pada kita? Maksudmu, kita atau kedudukan kita dalam masyarakat? Aku tak tahu. Apa ini yang kita khawatirkan dalam hidup kita? Ya, mereka katakan kalau dia sudah dekat. Aku sudah capek dengan tentang Yohanes Pembaptis. Mereka mengikuti dia kembali kepada Allah. Kau tahu Nikodemus, mereka itu pergi kepada guru untuk dibaptis. Mereka tertipu. Yohanes sendiri yang berkata kepadamu bahwa dia bukan Mesias. Memang bukan, tetapi dia katakan kalau Mesias akan segera datang. Kau tahu, ini bukan masalah kita tua atau tidak nyaman. Ya aku takut kalau kita hanya mencari penghormatan manusia daripada menantikan Mesias. Sudah hilang kamu. Mereka tidak menghormati kita. Mereka membenci kita. Mereka itu hanya mengikuti kita saja. Itu sebabnya mereka menantikan Mesias. Mereka ingin bebas dari jajahan Roma, dari kita, dari peraturan-peraturan kita, dari beban yang kita tangguhkan kepada mereka. Mereka berharap Mesias itu menyingkirkan Romawi dari Yudea. Mereka naif. Aku khawatir bahwa benar-benar Mesias itu akan datang. Dia akan bebaskan seluruh umat dan kita, bukan Romawi. Yang
Nikodemus, ya, bagaimana jika Mesias bukan seperti yang kita harapkan? Maksudmu? Maksudku, bagaimana kalau dia benar-benar lain? Bukan seperti seorang raja gagah yang menunggangi kuda. Maksudmu orang Galilea itu? Yusuf, aku telah peringatkan kamu tentang spekulasi sembrono semacam ini. Kenapa kau tidak bicara dengannya? Mengapa? Karena tak satu pun orang Sanhedrin yang mau mendengarkan aku. Mereka lebih menghormatimu. Engkau adalah orang bijak. Mereka pasti mendengarkanmu. Apa kita biarkan melakukan semua itu? Tentu tidak. Tapi belum waktunya. Dia akan melakukan kesalahan lain. Kalian sedang bicara apa? Oh, Yesus, orang Nazaret itu, si tukang kayu dari Galilea. Dia mempunyai sekelompok murid dan banyak pengikut. Begitu. Dia bikin huru hara di kata. Huru hara? Iya. Dia membalikan meja para pedagang. Dia mencambuk mereka. Dia berkata, runtuhkan baitala ini dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Gila dia. Dia katakan para pedagang itu setan. Bukan. Dia bilang mereka itu perampok. Mungkin mereka berbuat curang kepadanya. Itu harus saja, Nikodemus. Bisa jadi suatu saat nanti kau akan mengenakan jubahku. Kau cuma menentukan mau berdiri di sisi siapa. Tuan-tuan, mari. Rupanya Yesus lebih peduli dengan rumah kita yang kotor daripada dengan orang Roma. Apa kau ingin menyerangku dengan kata-kataku sendiri, Yusuf? Dia menyembuhkan banyak orang. Dia membuat banyak mukjizat. Temui dia. Bicaralah dengannya. Mungkin dia datang dari Allah. Mungkin saja dia seorang nabi. Aku rasa dia lebih dari itu. Maukah kau bicara dengannya? Kalau aku lakukan, maukah kau menghentikan semua pembicaraan tentang Yesus adalah Mesias di depanku? Aku harap aku telah lakukan itu.
Mengapa engkau datang malam ini? Yesus, Rabi, kami tahu kau adalah guru yang datang dari Allah. Karena tak seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda mujizat seperti yang kau lakukan kalau Allah tidak beserta dengan orang itu. Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana mungkin orang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Engkau mengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu dapat percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Dengarkan, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku tahu siapa kamu, Maria Magdalena. Aku tahu perempuan macam apa kamu. Tuhan, kalau aku yang dahulu, bukan aku yang sekarang. Yesus telah mengampuniku, Dia telah mengubahku. Tentu Tuhan dan kata-katanya benar. Allah mengutus putranya ke dunia, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk menyelamatkannya. Aku telah dengar dari dia. Benar? Apa Tuhan tahu mengapa Ia datang? Tahukah Tuhan kalau Ia datang untuk menyelamatkan Tuhan juga? Dia mengampuni. Bisakah Tuhan juga mengampuni? Ini yang kau inginkan. Hukumlah aku, rajalah aku. Apakah itu akan membuat Tuhan merasa lebih benar? Mengapa aku meyakini kalau dia bukan sekedar nabi? Itulah fakta yang Tuhan tanya dan telah menjelaskan kepada Tuhan. Percayakah Tuhan? Ada sesuatu dalam kasih Yesus yang telah terpahami. Ada sesuatu dalam kuasa pembebas yang tiada pun mengerti. Yesus
pertemuan itu, semua yang diprediksi Nikodemus dan semua yang ia takutkan benar-benar terjadi. Yesus makin dikenal. Ia mengadakan banyak mujizat dan bertentangan dengan orang Farisi dan Romawi. Semua orang tahu tentang rencana pembunuhannya apabila ia kembali ke Yerusalem. Dan menjelang Paskah, ia datang kembali ke Yerusalem. Mengapa Yesus datang lagi? Ia datang untuk merayakan Paskah. Dia datang untuk mati. Engkau tahu kan apa yang mereka lakukan kepada dia? Maksudku, apa yang kita lakukan? Terjadi masalah sama dia. Aku tak bisa menemui dia lagi. Tak jadi masalah.